Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Untuk memindahkan objek yang memiliki ukuran raksasa, pastinya membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat berjalan lancar. Tujuan pemindahan ini memiliki berbagai macam alasan, salah satunya adalah kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa pemindahan terbesar yang dilakukan oleh manusia. Operasi di ladang minyak pastinya melibatkan pemindahan rig pengeboran. Rig digunakan untuk mengebor sumur-sumur baru. Setelah pengeboran selesai di satu titik, maka rig akan berpindah ke lokasi lain untuk melanjutkan eksplorasi atau pengeboran. Rig juga sering berpindah ke lokasi di dalam area produksi yang sama untuk mempertahankan, mengebor sumur-sumur tambahan, atau untuk pemeliharaan pada sumur-sumur yang ada. Oleh karena itu, rig pengeboran dirancang untuk dirakit dan dibongkar dengan cepat. Seperti rig milik Abraj Energy dari Oman ini. Rig hasil kustomisasi mereka dapat dipindahkan menuju lokasi baru dengan cepat dan efisien. Kustomisasi itu juga dapat mempercepat dalam proses rekap dan recount. Sebelum dilakukan pemindahan, rig pengeboran akan dibongkar menjadi beberapa bagian. Kemudian, bagian utama dari rig akan dibawa dengan prime mover. Sebelumnya, saat melakukan proses pemindahan rig dengan jarak 6 km, mereka membutuhkan waktu 48 jam. Namun, dengan teknologi saat ini, tim operasi dari Abraj Energy dapat melakukan proses pemindahan dengan waktu 6 jam saja untuk jarak 6 km. Sedangkan di Alaska, terdapat area yang bernama Alaska North Slope yang merupakan ladang minyak terbesar di Amerika Utara. Salah satu sumur minyak pada tempat ini menggunakan rig pengeboran yang bernama Nordic Calista. Rig pengeboran ini dirancang agar dapat menempuh perjalanan jauh dalam berpindah. Rig ini memiliki penggerak sendiri berupa roda yang berukuran raksasa dengan kecepatan tertinggi sekitar 4 km per jam. Kemudian, untuk strukturnya dibuat agar tahan pada suhu yang sangat dingin serta memiliki berat 1.200 ton. Pada tahun 2020 yang lalu, Nordic Calista direncanakan akan dipindah sejauh 53 km. Dalam proses pemindahannya, tim operasi juga membangun jalan baru sepanjang 12 km. Setelah jalan dibuat, rig melakukan perjalanan dengan kecepatan sekitar 2,8 km per jam. Di mana, proses pemindahan rig yang berjarak 53 km itu membutuhkan waktu sekitar 35 jam. Pemindahan rig juga bisa menggunakan sistem penggerak hidrolik. Sistem walking rig ini adalah mekanisme yang digunakan pada rig pengeboran sehingga memungkinkan rig berpindah dari satu lokasi pengeboran ke lokasi pengeboran lainnya. Komponen utama dari sistem walking rig yaitu kaki yang dilengkapi dengan stabilizer pada bagian bawahnya. Kaki-kaki ini dapat diangkat dan diperpanjang untuk mengangkat rig dari tanah sehingga terdapat ruang yang diperlukan untuk pergerakan. Kaki pada rig juga dapat berputar untuk menyesuaikan arah pergerakan ketika rig tersebut berpindah. Sistem walking rig biasanya menggunakan motor hidrolik untuk menggerakkan kaki-kaki. Motor hidrolik akan menghasilkan tekanan serta aliran hidrolik yang terhubung ke kaki-kaki rig. Sistem ini juga dilengkapi dengan panel kendali sehingga operator dapat mengontrol dan mengawasi perpindahannya. Sedangkan sebagai pendukung, juga digunakan alas dari kayu atau yang lainnya sebagai penyeimbang saat berpindah. Alas tersebut digunakan sebagai bantalan di bawah kaki-kaki rig. Fungsinya adalah untuk memberikan dukungan tambahan serta meratakan permukaan tanah yang tidak rata agar rig tersebut dapat bergerak dengan lebih stabil dan juga aman. Kemudian, pemindahan terbesar berikutnya adalah memindahkan pondasi turbin angin. Proyek ini adalah proyek lepas pantai di Perancis. Proyek ini merupakan bagian dari upaya Perancis dalam meningkatkan kapasitas energi terbarukan.
Pada proyek ini, terbagi dalam 2 tahap, yakni tahap pengiriman pondasi dan tahap pemasangan badan turbin angin. Untuk pondasinya, menggunakan gravity base structure, yaitu pondasi yang berbentuk kerucut yang mana bobot struktur pondasi ini digunakan sebagai stabilitas untuk menahan beban dan gaya angin yang bekerja pada turbin. Konstruksi pondasi turbin angin dibuat di darat yang dimulai pada tahun 2020. Totalnya, terdapat 71 pondasi turbin yang dibangun dan masing-masing pondasi ini memiliki berat 5.000 ton dengan diameter 31 meter. Sedangkan untuk tingginya, ini beragam antara 48 hingga 54 meter. Untuk memindahkan pondasi raksasa itu, mereka menggunakan tongkang. Masing-masing tongkang akan membawa 3 pondasi menuju lokasi pemasangan yang dibantu oleh beberapa tugboat. Sedangkan untuk memindahkan pondasi menuju tongkang, dibutuhkan beberapa SPMT dan total dibutuhkan 120 SPMT. Untuk memindahkan semua pondasi tersebut, nantinya dari tongkang, pondasi akan ditempatkan di dasar laut menggunakan kapal derek terbesar di dunia yang bernama Sarens SGC 250. Kemudian, setelah permukaan dasar laut diratakan, pondasi langsung diletakkan pada kedalaman 25 hingga 30 meter di bawah permukaan laut. Pemindahan terbesar lainnya adalah memindahkan anjungan lepas pantai yang bernama Appomattox. Anjungan ini dioperasikan oleh Shell yang berbasis di Inggris. Lambung Appomattox Oil Platform merupakan struktur dengan 4 kolom terbesar yang pernah dibuat oleh Shell. Untuk ukurannya, lambung tersebut memiliki berat 41.000 ton, lalu dari ujung ke ujung kolom memiliki panjang 112 meter dan tingginya 53 meter. Serta, lambung ini dirancang agar dapat bertahan 40 tahun di perairan dalam. Ketiga lambung Appomattox selesai dibuat di Korea Selatan. Lambung akan dipindahkan menuju offloading dry dock terlebih dahulu. Barulah nantinya, lambung akan menuju kapal semi-submersible yang dimiliki oleh COSCO. Kapal ini memiliki panjang 255 meter dan mampu mengangkut kargo hingga 98.000 ton. Kapal ini dapat tenggelam ke dalam laut sehingga dapat memudahkan proses perpindahan kargo di atasnya. Dari Korea, sebelum menuju ke Teluk Meksiko, lambung akan dipasang 4 modul yang sebelumnya sudah dibuat di Texas. Dan untuk memasang modul ke atas lambung, itu dibutuhkan waktu selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu, barulah ditarik menuju ke lokasinya. Nantinya, platform ini akan beroperasi pada perairan yang memiliki kedalaman lebih dari 2.100 meter. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.